Jeti, Sobat Cek Fakta, bagaimana peluang Garuda Muda menghadapi trio mematikan Malaysia ini? Kalau melihat performa dua laga awal, Timnas Indonesia U23 jelas lebih siap dan lebih stabil. Pertahanan yang solid, lini tengah yang kreatif, serta kehadiran striker tajam seperti Jens Raven, bikin peluang Garuda Muda melenggang ke semifinal sangat terbuka. Tapi ingat, Malaysia adalah rival klasik. Mereka tidak akan datang ke Gelora Bung Karno untuk main cantik saja. Mereka bakal main keras, cepat, dan direct. Kalau kita lengah di 15 menit pertama, bisa gawat. Tapi kalau Ferrari dan Rizky Ridho disiplin, Arkan Fikri main tenang, dan Jens Raven tajam di depan, skor akhir realistisnya. Cek Fakta memprediksi Indonesia bisa menang tipis 2-1 atau seri 1-1 sudah cukup untuk lolos. Yang penting, jangan panik kalau kebobolan duluan. Ingat, 90 menit di esuk JBK bisa jadi mimpi indah kalau Garuda Muda fokus sampai peluit panjang berbunyi. Nah, gimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, siapa pemain kunci Indonesia menurut kalian? Jens Raven, Arkan Fikri, atau ada nama lain? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar, kasih pendapat, dan jangan lupa dukung Garuda Muda dengan doa terbaik. Kalau suka video ini, bantu like, share, dan subscribe channel Cek Fakta, biar kita makin semangat kasih kalian update akurat, anti-hoax, dan penuh data valid soal timnas kita. Sampai jumpa di video analisis selanjutnya. Dari Jakarta, saya pamit. Merdeka, Garuda Muda juara. Salam Cek Fakta. Cek dulu, baru percaya. Trio Malaysia yang bisa bikin timnas Indonesia U23 was-was jelang bentrok di Piala AFF U23 2025. Waspada Garuda Muda, dua tim penuh rivalitas akan bentrok di partai terakhir Piala AFF U23 ke 2025. Timnas Indonesia U23 akan menjamu Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 21 Juli tahun 2025 malam WIB. Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan poin penuh di dua laga awal, masing-masing menggasak Brunei Darussalam 8-0 dan Filipina 1-0. Sementara Malaysia tak bisa diremehkan meski sempat tertatih-tatih di awal. Setelah kalah 2 gol tanpa balas dari Filipina di pertandingan pertama, Malaysia langsung bangkit dan meraih kemenangan meyakinkan. Harimau Malaya menggasak Brunei Darussalam 7-1 dan membuat peluang mereka untuk lolos kembali terbuka. Timnas Indonesia U23 wajib waspada, sebab kubu Malaysia punya beberapa senjata mematikan. Yuk simak siapa saja amunisi berbahaya Malaysia U23 yang bisa bikin Timnas Indonesia U23 perlu was-was berikut ini. Fergus Tierney nama pertama dalam daftar ini ada Fergus Tierney, striker keturunan Skotlandia Malaysia yang ikut mencetak 1 gol ke gawang Brunei Darussalam. Pemain berusia 22 tahun ini wajib diwaspadai lini belakang Timnas Indonesia U23. Fergus Tierney dikenal memiliki fisik yang kuat, kemampuan duel udara yang baik, dan visi bermain yang cerdas. Tierney juga memiliki pengalaman bermain di berbagai akademi Eropa dan level profesional, termasuk Timnas Malaysia Senior. Hakimi Azim berikutnya ada Hakimi Azim, penyerang serba bisa berusia 22 tahun yang menjadi kunci di lini depan Malaysia. Ia sangat menonjol di sisi sayap kiri Malaysia U23. Hakimi Azim selalu menjadi starter di dua laga awal, namun kontribusi besarnya paling nampak ketika menghajar Brunei 7-1. Azim mencatat brace alias 2 gol ke gawang Brunei, masing-masing pada menit ke-42 dan ke-89. Kecepatannya menyisir pinggir lapangan bisa membuat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus ekstra waspada untuk menghentikannya. Haikal Dennis berikutnya adalah Haikal Dennis, playmaker andalan Malaysia U23 yang selalu menjadi pilihan utama pelatih Nafuzizin di dua pertandingan awal. Pemain Selangor itu selalu menjadi starter dan tampil penuh, baik saat melawan Filipina maupun Brunei. Ia sukses mencetak 1 gol dalam kemenangan telak melawan Brunei. Kemampuannya berdiri di belakang striker membuatnya menjadi pengatur serangan. Besar kemungkinan ia akan beradu kemampuan sebagai Arkan Fikri sebagai nyawa permainan dari sektor tengah.
Partai Indonesia U23 vs Malaysia U23 di laga pamungkas grup A ini bukan sekadar duel rebut tiket semifinal. Ini soal harga diri, sejarah, dan rivalitas panjang. Garuda Muda sudah meraih poin penuh di dua laga awal, menekuk Brunei Darussalam 8-0, menang tipis atas Filipina 1-0. Hasil ini membuat Indonesia di atas angin cukup dengan hasil imbang, tiket semifinal di genggaman. Tapi hati-hati, Malaysia bangkit di waktu yang tepat. Setelah kalah mengejutkan dari Filipina 0-2, Harimau Malaya Muda langsung mengamuk Brunei Jati korban, dibantai 7-1. Kemenangan telak itu membuat kepercayaan diri Malaysia meroket. Artinya, mereka datang ke Jakarta dengan semangat all out. Menang atau pulang? Mari kita kupas satu persatu senjata Harimau Malaya yang siap mengacak-acak lini pertahanan Indonesia U23. 1. Fergus Tierney, predator udara dengan insting ropa. Nama Fergus Tierney sudah lama mencuri perhatian di Malaysia. Lahir dari darah Skotlandia Malaysia, Fergus membawa sentuhan Eropa ke lini depan Harimau Malaya. Kenapa berbahaya? Punya fisik ideal sebagai penyerang target man. Tangguh dalam duel udara, cocok memanfaatkan umpan lambung atau bola mati. Pengalaman tempur di Akademi Eropa membuat pergerakannya sulit ditebak. 1 golnya ke gawang Brunei membuktikan Fergus tak butuh banyak peluang untuk menjebol gawang. Muhammad Ferrari dan rekan duetnya di jantung pertahanan wajib mengantisipasi duel fisik dan bola-bola atas. Salah sedikit, Fergus bisa leluasa menanduk bola ke gawang Cahya Supriyadi. 2. Hakimi Azim, mesin lari dari sayap kiri. Jika Fergus ancaman di udara, maka Hakimi Azim adalah teror dari sisi lapangan. Pemain 22 tahun ini punya kecepatan di atas rata-rata, kemampuan dribble gesit, dan penempatan posisi yang pintar. Buktinya, ketika Malaysia menggulung Brunei 7-1, Hakimi Azim mencatat brace 2 gol manis di menit 42 dan ke-89. Azim bukan cuma cepat, tapi juga tahu kapan menusuk ke kotak penalti. Ia bisa tiba-tiba muncul di second post atau melakukan shoot-in menusuk pertahanan. Alarm untuk Garuda Muda. Bek kanan timnas Indonesia siapapun yang dipasang Van den Berg harus kuat dalam duel 1 lawan 1. Jika tidak, Azim bisa dengan mudah melewati bek sayap, masuk ke kotak penalti, dan melepaskan umpan tarik atau tembakan langsung. 3. Haikal Dennis, otak permainan. Rival selevel Arhan Fikri. Kalau di Indonesia U23 ada Arhan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah, Malaysia punya Haikal Dennis. Pemain milik Selangor FC ini adalah pengatur ritme permainan, playmaker yang rajin mendikte alur serangan Harimau Malaya. Haikal tampil penuh di 2 laga awal, selalu jadi inisiator serangan, punya visi melepaskan umpan-umpan terobosan mematikan. 1 golnya ke gawang Brunei Jati bukti, Haikal bukan hanya kreator, tapi juga eksekutor ketika lini depan buntu. Pertarungan Arhan vs Haikal di lini tengah akan jadi duel kunci. Siapa yang menang duel visi, bakal membuka peluang besar timnya mendominasi penguasaan bola. Van den Berg tidak bisa hanya mengandalkan serangan. Pertahanan Indonesia harus disiplin, terutama 1. Jangan beri ruang crossing ke Fergus Tierney. Bek sayap harus menutup umpan silang. Gelandang bertahan wajib rajin membantu cover. 2. Lawan kecepatan Azim dengan pressing ketat. Jangan biarkan Azim berlari bebas di sisi kiri. 1 lawan 1 harus dimenangkan. 3. Ganggu ritme Haikal Dennis. Arhan Fikri dan tandemnya harus menempel Haikal. Jangan beri ruang untuk turn dan melepaskan umpan-umpan tajam. Sobat Cek Fakta It, penting diingat, Malaysia memang punya trio berbahaya. Tapi Garuda Muda datang dengan tren positif. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno adalah modal utama Arhan Fikri dan kawan-kawan. Kuncinya 1, fokus 90 menit, disiplin bertahan, efektif memanfaatkan peluang. Jika semua berjalan sesuai rencana, Garuda Muda bukan cuma bisa lolos tapi juga bisa menekuk Harimau Malaya dengan kemenangan meyakinkan. Ingat, di Cek Fakta kita percaya. Semangat besar harus didukung fakta akurat. Jangan terjebak rumor provokasi. Bantu timnas dengan dukungan positif, doa terbaik, dan tetap kawal jalannya laga dengan sportivitas.